Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau bicara tentang kuat dalam Tuhan, Desti. Saudara, kita punya dua kebaktian lagi kembali jam 7 dan jam 9. Dan di jam 7 ini saya mau bicara tentang kuat di dalam Tuhan. Saudara, tadi saya ingat ada pujian tadi mengatakan, ya, kadang-kadang kita doa Tuhan tidak jawab, ya. Kadang-kadang hal-hal ini membuat orang bisa menjadi orang yang lemah, lalu berpikir buat apa kita iring Tuhan kalau dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang doa kita tidak dijawab. Karena itu saya mau bawa kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19-25, jadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, kuat di dalam Tuhan adalah sesuatu yang penting di hari-hari ini. Saya duduk dengan seorang pengusaha beberapa hari yang lalu. Beliau menceritakan bahwa Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Perbankan katanya sedang mau merger satu dengan yang lain, Bang, karena kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Tetapi apapun itu, mari saya ajak kita baca sama-sama di dalam Alkitab ini. Sebelum ke sana, mari kita kembali ke tema dulu. Saudara, dikatakan tadi saya bilang kuat di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saya coba bawa kita untuk bisa memahami maksud Tuhan. Next, saudara, dikatakan begini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah. Nah, mari kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya coba bawa kita pada latar belakang Saudara. Dalam latar belakang ini ternyata ada beberapa faktor yang membuat sang penulis kitab Ibrani menulis untuk menguatkan mereka, karena kemungkinan ada beberapa di antara mulai menunjukkan, maksudnya jemaat yang berpindah dari Yahudi jadi orang-orang Kristen sekarang terbalik. Mereka mulai memiliki tanda-tanda meninggalkan iman kepada Yesus dan mau kembali pada kepercayaan lama mereka, yaitu Yudaisme atau kepercayaan Yahudi, karena mereka dianiaya dan mereka putus asa. Keinginan untuk kembali ini sangat kuat. Karena itu penulis kitab Ibrani menulis ini supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa keadaan saudara yang membuat saudara dan saya mungkin mulai berpikir, buat apa saya mengiring Tuhan kalau ternyata dalam perjalanan mengiring Tuhan kita merasa bahwa sepertinya hidup ini makin banyak pergumulan, persoalan, badai hidup. Tetapi mari kita belajar bagaimana supaya bagaimana orang-orang Ibrani atau orang-orang yang ditulis dalam surat Ibrani ini, jemaat ini bisa setia kepada Tuhan dan tetap kuat. Nah, mari kita lihat saudara. Nah, tapi sebelumnya saya mau bagi saudara untuk mengetahui ini. Surat Ibrani sebenarnya ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus. Satu, tujuan dari penulisan itu untuk mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahan. Jadi itu tujuan dari kitab Ibrani ditulis. Lalu yang kedua, untuk mereka menuju kedewasaan, terus-menerus dalam kedewasaan rohani. Ya, kenapa orang meninggalkan? Kemungkinan ada beberapa orang yang dianggap sebagai orang-orang yang kekanak-kanakan dalam hal rohani. Yang ketiga, untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Yesus. Jadi saudara tahu Yudaisme itu katanya ajarannya selamat melalui melakukan hukum Taurat atau melakukan perbuatan baik. Saya tidak akan jelaskan itu, saya lebih banyak ke sini saudara. Kalau begitu bagaimana supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan menghadapi badai hidup, menghadapi tantangan hidup? Sederhana, kita coba lihat poin pertama. Satu, jangan jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Kekuatan kita itu seperti listrik dan handphone kita. Handphone kita
Waktu dicas 100%, saya selalu bilang bahwa ketika kita cabut daripada kontak listrik, maka dia berkurang dari 100 ke 80 ke 75 lalu jadi 0. Demikian dengan kita. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, menyentuh Tuhan, maka tidak akan ada yang namanya kekuatan. Orang butuh dekat Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Coba kita baca ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi menghadap Allah ini bicara tentang kedekatan kita kepada Tuhan, atau datang pada Tuhan adalah kunci kekuatan kita. Amin. Saudara dengar baik-baik. Kita dalam perjalanan hidup kita butuh Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kita. Tanpa Tuhan tidak ada orang yang terlalu perkasa. Saudara coba baca tokoh-tokoh Alkitab. Siapa orang-orang hebat? Musa satu waktu menyerah menghadapi orang Israel. Petrus dan teman-teman yang sudah biasa naik perahu, tangkap ikan, jalan di sungai atau tempat di mana mereka mencari. Tapi satu waktu mereka pernah menyerah dan berkata, "Guru, kami binasa." Waktu mereka dihantam gelombang. Sekuat apapun manusia, dengar, tanpa kedekatan kita dengan Tuhan, lambat laun tadi seperti HP tadi, kelihatan kita kuat di cas-casan pertama, tapi berlanjut terus, maka kita akan kehilangan yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Karena itu saya mau ajak orang muda, dengar, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara-saudara, mengapa kita harus dekat sama Tuhan? Pertama, kita dapat kekuatan Tuhan. Tapi saudara-saudara, saya ingin membawa kita bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Bukan hanya kita menjadi lemah, ada beberapa hal. Orang bisa menjadi orang yang gampang tawar hati. Saudara-saudara, ketika saudara tidak dekat dengan Tuhan, kekuatan kita menjadi lemah, kita menjadi orang yang gampang putus asa. Orang-orang yang saya lihat tanpa dekat dengan Tuhan, pasti putus asa. Saya berjumpa dengan seorang yang sangat pintar, punya tanah di mana-mana. Dia bekerja di Bank Dunia, pintar luar biasa. Dia sudah beli tanah dari tahun 90-an untuk membangun banyak usaha dan bisnis. Tapi satu waktu dia coba bangun sebuah sekolah, dan sekolah itu akhirnya tidak tahu mengapa, lalu sekolah ini ditutup dan dia dipenjarakan. Dan dalam keadaan itu dia coba, hari ke-6 dia di penjara, dia putus asa. Saya dengar dia putus asa. Dia seorang dari Flores, dia putus asa sekali. Dan dalam keadaan putus asa itu dia coba berdoa dengan Tuhan, lalu dia mulai membaca firman Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Menurut dia, dalam cerita itu, dia melihat gambar Yesus di dalam Alkitab dia, dan dia merasa bahwa tiba-tiba dia dapat kekuatan baru, dan akhirnya dia menjadi orang yang, saya rasa dia orang yang luar biasa. Dengar. Tanpa Tuhan, badai persoalan akan membuat kita menjadi orang yang gampang putus asa. Yang kedua, tanpa kedekatan dengan Tuhan, kekuatan kita lenyap, maka kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata apa? Kamu caranglah dan aku pokoknya. Kamu tidak bisa berbuah atau tidak bisa berbuat apa-apa. Betul ya? Yang namanya carang, kalau yang namanya dipotong lepas dari pohon, pertama tidak berbuah, kedua kering dan mati. Dia tidak bisa bikin apa, dia tidak bisa menghasilkan buah, kecuali dia melekat sama Tuhan atau sama pokok anggur. Ketiga, saya kasih ingat saudara, harus dekat Tuhan, karena dengan tidak dekat Tuhan, jauh dari Tuhan, kita gampang tergoda dan jatuh dalam dosa. Orang muda dengar,
Kamu tidak kuat dengan Tuhan. Setan itu kapan saja, Alkitab bilang apa? Setan itu berkeliling seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Dia tunggu sampai kapan waktu terbaik untuk menjatuhkan. Hari ini saudara kuat, tapi kalau saudara tidak melekat terus sama Tuhan, akibatnya kita gampang jatuh dalam dosa. Amin. Karena itu saya ingatkan kita, teruslah dekat sama Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, tidak boleh jauh dari firman Tuhan. Amin. Karena itu sekali lagi saya kasih ingat kita, mendengar firman Tuhan itu bukan sebuah kebiasaan saja. Tapi mendengar firman Tuhan itu artinya kita mendengar janji Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka saya percaya kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, coba kita baca ayat yang ke-23. Tadi dia bilang mari kita datang pada Allah. Sekarang dia bilang mari kita teguh berpegang, atau mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan, ya kata menjanjikan itu dikatakan setia. Menjanjikan ini berarti siapa? Firman yang telah menjadi manusia bernama Yesus. Tapi saya kasih tahu saudara, orang kuat kalau ada firman di dalam hidupnya. Beberapa saat yang lalu ketika saya ada punya persoalan sendiri, punya persoalan pergumulan pribadi, saya sempat dalam tanda kutip ingin menyerah. Saya rasa seperti Tuhan, ini persoalan terlalu besar untuk saya. Tapi Tuhan kasih ingat saya beberapa firman Tuhan di pikiran saya, di hati saya tentang perjalanan orang Israel. Waktu itu saya pikir begini, aduh ini saya seperti orang Israel yang terjebak dari penyerangan orang Mesir. Di depan ada Laut Teberau, kiri kanan gunung dan sebagainya. Saya seperti terjepit. Saya rasa aduh Tuhan ini tidak mungkin, saya tidak mampu ini. Tapi Tuhan bicara begini, lu lihat itu, bagaimana Tuhan bisa buka jalan Laut Teberau pada waktu semua tertutup. Saya hanya ingat itu, Tuhan kasih ingat saya itu. Wow, saya pikir Tuhan cukup, ini cukup untuk saya kuat. Dan benar, saya pikir setelah itu saya rasa lebih tenang, saya lebih rasa dihibur, saya lebih rasa dikuatkan. Dan akhirnya saya berpikir lagi, setelah beberapa saat persoalan itu datang lagi. Saya pikir, kenapa persoalan ini belum selesai? Lalu satu firman Tuhan kepada satu firman Tuhan mulai muncul di kepala saya tentang khotbah-khotbah saya sendiri. Jadi saya mau kasih tahu saudara, saudara bisa kuat kalau saudara dekat dengan firman Tuhan. Makanya program gereja kita jelas ya. Kaum wanita tahun ini harus baca Alkitab, kaum pria harus baca Alkitab. Apalagi sekolah minggu harus baca Alkitab. Kenapa? Alkitab itu, firman Allah itu adalah sesuatu yang menjanjikan, yang penuh dengan pengharapan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya ada cerita. Ya, tapi sebelumnya saudara baca, kalau saudara baca dalam 1 Tawarik 10 ayat 13, ada orang yang menganggap remeh firman Tuhan. Siapa namanya? Saul, seorang raja, seorang yang mungkin dia pikir dia bisa karena dia punya kemampuan, dia punya kehebatan karena memang dia seorang raja. Tapi dengar ini, demikian Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Perhatikan, orang kalau sudah tidak setia dengan firman, dekat dengan firman, ini dia bilang dia tidak dapat petunjuk dari Tuhan tapi dari arwah. Saudara-saudara, berapa banyak lihat orang mau bunuh diri, itu sama seperti ini. Ketika orang tidak dekat dengan Tuhan, ketika orang tidak dekat dengan firman, saudara tahu, saudara akan dapat petunjuk dari roh orang mati. Ya itu tadi. Kenapa orang mau bunuh diri ketika dia punya persoalan? Karena tadi petunjuknya tidak ada. Mapnya, sekarang orang bilang mapnya, petanya tidak ada. Kemana dia pergi? Jadi ketika dia punya persoalan, dia punya petanya satu, arwah. Roh itu akan menuntut, sudah lu bunuh diri, selesaikan hidup saudara. Lihat, kalau saudara tidak dekat firman Tuhan, hari ini mungkin saudara masih pikir biasa saja. Tapi kebenaran yang saudara dengar setiap hari Minggu, setiap hari kebaktian, itu akan meneguhkan saudara, menguatkan saudara,
Dan saudara tidak lagi berjalan dengan petanya setan, tapi petanya Tuhan. Yang namanya jalan dengan peta Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, ini saya baca ada seorang yang luar biasa tentang firman Tuhan. Saudara pernah ketemu orang ini? Orang ini bernama Bill Goddard. Siapa Bill Goddard? Bill Goddard ini menurut catatan tidak lulus 4 kali waktu di SMA. Siapa yang tidak lulus SMA 4 kali? Ini kalau kita begini sudah keluar saja kok cari itu gelas aqua di jalan-jalan saja. Tapi saudara-saudara, sewaktu dia ikut sebuah retret, anak-anak muda begitu, dan waktu dia itu ada orang khotbah mengenai Yeremia 29 ayat 19. Apa ini Yeremia 29 ayat 19? Oke, sudah tahu. Lalu dia mulai pikir begini. Dia percaya Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan punya rencana itu tidak gagal. Dia hanya pegang ini satu ayat ini, Yeremia 29:19. Dan setelah itu saudara-saudara tahu bahwa dia mulai berkomitmen membaca Alkitab. Dan dalam waktu berapa bulan saudara? 3 bulan dia sudah menyelesaikan bacaan Alkitab 4 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Kaum muda 4 kali, kok 1 kali saja belum ya. Nah, ini tantangan untuk kita. Dia baca terus karena dia terinspirasi di Alkitab. Dia ini Alkitab luar biasa. Dia baca 4 kali dari Kejadian sampai Wahyu dalam berapa bulan? 3 bulan. Saya tidak tahu, gila dia pencara baca. Dalam 1 tahun dia selesai membaca Alkitab 16 kali. Kita lain 16 kali tidak baca. Ini 16 kali dalam 1 tahun. Saya tidak tahu bagaimana gilanya dia baca. Dan ini hasilnya, dia menemukan gambar diri yang benar tentang janji Tuhan yang luar biasa. Dan sejak itu ia mulai mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dia ambil S1, S2, terus dia menjadi pemilik sekolah etika terbaik. Orang yang mampu membuat orang lain cerdas. Jadi kalau saudara searching di sini, dia punya beberapa kampus besar, dimulai dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu jangan pikir bahwa gereja bikin program asal bikin program. Coba kita mulai belajar Alkitab. Ada amin? Saya tantang kita tahun ini harus baca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, untuk bisa kuat, kita tidak boleh jauh dari komunitas. Ayat 24 saya coba baca untuk kita, saudara, ayat 24. Jadi marilah kita menghadap Tuhan, marilah kita pegang janji Tuhan, gitu. Sekarang dia ajak lagi, marilah kita untuk apa lagi? Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Jemaat Tuhan dengar baik-baik. Di tempat ini, di gereja ini, di komunitas ini, kita harus melakukan hal yang ketiga. Untuk bisa kuat, kita butuh sebuah komunitas. Komunitas yang menguatkan kita. Kemarin saya dengan Ibu Gembala, Ibu Lin, kami kunjungi seorang yang sakit kanker. Kepalanya sudah botak. Dimulai dengan sinusitis dan berakhir dengan penyakit ganas yaitu kanker. Dan akhirnya dia menjadi orang yang, ya saya tahu namanya orang kena kanker bagaimana. Waktu dia dengar pertama kali kanker, dia bilang saya rasanya kayak mau mati. Tetapi dia berada di sebuah gereja dan gereja itu selalu memberi dia kekuatan. Ketika dia satu waktu setelah selesai kemo, lalu gembalanya mengatakan tetap setia beribadah, setiap melayani. Dia bilang, Bapak, aku beta baru habis kemo, beta masih lemah. Tapi gembalanya mengatakan tetap harus setia melayani. Dan dia terus melayani Tuhan. Kemarin saya datang dan kami menguatkan dia. Dia punya wajah begitu ceria sekali. Saya pikir kita butuh komunitas yang bukan saling menjatuhkan,
tapi komunitas yang saling meneguhkan dan menguatkan. Amin. Di gereja ini makanya saya jujur, saya mau ajak kita bahwa komunitas ini harusnya menjadi komunitas yang menjadi berkat dan bukan komunitas yang saling menjatuhkan. Amin. Komunitas ini kita perlu supaya kita benar-benar ditopang satu dengan yang lain. Saudara tahu rumah ini atau gedung gereja ini, perhatikan. Gedung ini hanya kuat karena ada tiang-tiang penopang di sana. Yang mungkin ada tidak terlihat di sudut situ, sebenarnya ada tiang-tiang di sana. Tanpa tiang-tiang ini, tembok ini akan roboh dengan sendirinya. Tiang-tiang itu adalah kita. Karena itu saya selalu mengingatkan kita, Bella bisa serius lihat sini, Bella. Lu sama Nike dari tadi cerita-cerita aneh-aneh di situ ya. Nanti tidak boleh melayani, lebih baik ya. Kalau melayani lalu tidak jadi berkat, tidak usah melayani. Sudah dapat tegur 1 tahun ini, harusnya bertobat ya. Jadi mari kita saling menguatkan. Saya ingatkan kita jemaat Tuhan. Kadang-kadang dalam perjalanannya jemaat ini saya kasih ingat ya. Jangan pernah berkata negatif satu dengan yang lain. Saya ingatkan, kita semua saudara di dalam Tuhan. Kadang-kadang setan itu tidak masuk lewat orang luar. Kadang-kadang setan itu masuk justru dengan kita sesama anak Tuhan. Satu mau berkembang, satu tidak dukung. Ya, dengar baik-baik, di gereja ini kami tidak ada perbedaan-perbedaan. Bagi kami semua sama. Kenapa? Karena kita satu dalam keluarga Tuhan. Jadi saya berharap bahwa di sini tidak ada satu tempat spesial untuk siapapun. Semua spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita dididik untuk saling menguatkan, saling menopang, saling memberi dorongan, kata Alkitab. Itulah komunitas, gunanya komunitas. Untuk kita saling menguatkan dan saling menopang. Yang berikut saudara-saudara, katanya menurut survei, kalau kayu itu, satu kayu bisa angkat 2 kilo. Ini ilustrasi untuk kita menggambarkan bahwa gereja ini tidak bisa maju tanpa kita saling menopang satu dengan yang lain. Saya tidak bisa khotbah di sini tanpa saudara bermain musik di sini. Saya juga bermain musik juga tidak bisa bertumbuh sendiri kalau tidak ada penyanyi di sini. Penyanyi di sini tidak berguna kalau tidak ada jemaat yang duduk di sana. Kita saling menguatkan. Nah, menurut survei katanya, kalau ada satu kayu itu dia bisa angkat 2 kilo. Tapi kalau ada 2 kayu, harusnya kalau angkat satu kayu angkat 2 kilo, maka 2 kayu harusnya logikanya berapa kilo harusnya? 4 kilo, benar. Tapi katanya tidak. Kalau 2 kayu katanya dia bisa angkat 6 kilo. Itu berarti apa? Pertama, ini bicara hasil beda, tidak mudah patah, saling menguatkan, saling mendoakan. Maksudnya ini cara untuk kita pakai. Kayu itu katanya 1 bisa pikul 2 kilo, 2 6 kilo. Saya punya seorang sahabat, seorang pendeta. Ketika saya punya beban berat, biasanya saya panggil dia untuk share, saya cerita saya punya persoalan, lalu dia mendoakan saya. Dan saya akan kuat kembali. Satu saja sudah menguatkan saya sebagai seorang hamba Allah. Nah, karena itu saudara, kalau bagaimana saudara mau kuat kalau saudara jauh dari komunitas? Ya, saya kasih ingat saudara, saudara tidak akan kuat. Saudara butuh orang-orang untuk menopang saudara. Amin. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita, dia bilang yang terakhir, jangan jauh dari ibadah. Coba kita baca ayat 25, coba sebagai penutup ayat 25.
Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini satu rangkaian ayat yang tidak terputus ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa? Apa hubungannya kuat di dalam Tuhan dengan beribadah? Saya tanya saudara. Saudara harus bertanya, apa hubungannya menjadi kuat dengan ibadah? Atau pertemuan-pertemuan ibadah, apa hubungannya? Kalau dekat sama Tuhan jelas, kita perlu dekat Tuhan supaya kita kuat, jelas. Firman betul karena firman menguatkan. Sorry. Tetapi apa hubungan antara ibadah dengan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita? Sederhana sebenarnya. Dalam ibadah itu sebenarnya kita dapat banyak hal. Kadang-kadang saya kan khotbah menguatkan saudara. Tapi saudara mungkin jarang bisa khotbah untuk saya karena saya seorang gembala, seorang pendeta. Tapi saudara tahu di mana saya dikuatkan? Pada waktu pujian dinaikkan. Tadi saja hati saya begitu kuat. Hari-hari ini saya punya bagian kaki yang sakit. Saya bilang, Tuhan, aduh kenapa saya punya kaki sakit ketika saya lagi senang-senangnya melayani Tuhan. Tapi tadi waktu nyanyi itu lagu tadi, berkali-kali kau menolong. Saya pikir, Tuhan, saya ini sudah beberapa, dulu di Alor saya pernah tidak bisa berdiri beberapa kali. Tapi akhirnya saya bisa berdiri hari ini. Ketika saya dengar itu pujian tadi, seperti iman itu mulai bangkit. Kalau dia pernah tolong saya tidak bisa berdiri, apalagi hanya sakit, Tuhan pasti tolong. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, apa hubungan lagi beribadah sama kekuatan untuk kita bisa kuat menghadapi hidup? Kedua, dengar, khotbah. Mungkin tadi saudara datang dan saudara sempat berpikir, Tuhan, tapi masalah terlalu banyak. Tapi waktu saudara dengar firman Tuhan hari ini, oh ternyata ada solusi untuk saudara kuat, maka kebenaran itu yang menguatkan saudara. Ditambah lagi biasanya saudara tahu bahwa habis khotbah pasti saya akan altar call, tantang, doakan. Di pertemuan ibadah kita kuat, kenapa? Karena kita didoakan. Amin. Jadi pertemuan ibadah itu menghasilkan banyak hal yang memberi kita kekuatan. Harusnya orang yang setia dekat Tuhan itu adalah orang yang tidak gampang putus asa. Amin. Kalau sampai kita putus asa, periksa baik-baik. Tadi malam saya jelaskan dengan singkat tentang cari Tuhan kepada orang muda. Saya tanya mereka, kalau cari Tuhan itu biasa, tapi saya bilang begini, orang cari itu penyebabnya apa? Saya tanya mereka menjawab, satu, penting. Karena itu barang penting. Saya kasih contoh, kalau saya mau keluar, pasti saya cari kunci mobil karena saya mau keluar. Itu kunci penting. Tapi saya bilang ada dua hal lagi yang membuat saudara harus cari Tuhan adalah apa? Satu, biasa yang kita cari itu adalah barang yang hilang. Betul ya? Dan saya menjelaskan seperti ini, saya singkat saja. Kalau benda itu hilang, maka kita akan cari sampai dapat. Saya bilang, kaum muda dengar ya, kan kita sudah 2 bulan, hampir 2 bulan tidak kaum muda. Harusnya waktu pembukaan tadi malam ada banyak pemuda yang hadir. Kenapa? Karena perasaan tadi ada sesuatu yang hilang. Sudah 2 bulan ibadah itu. Jadi kalau kamu dalam 2 bulan, kok bab tua belum buka, maka kalau tidak ada perasaan sesuatu yang hilang dalam hidup saudara, ada something dengan hidup saudara. Contohnya begini, kalau saudara tidak satu kali saja tidak kebaktian, lalu saudara tenang-tenang, damai sejahtera, saya pikir saudara agak aneh. Karena biasa yang hilang itu orang akan cari. Saya tidak mau kehilangan waktu dengan Tuhan, saya mau cari Tuhan. Yang kedua, yang terakhir saya bilang, kalau sadar bahwa Tuhan itu berharga,
Tuhan itu sangat berharga, maka orang akan cari. Yang menarik saya jelaskan ini terakhir. Saya bilang kalau yang namanya orang cari sesuatu, apalagi itu handphone, emas yang paling mahal, kalau kita cari sampai ketemu sudah hilang, apalagi 1 bulan kah 2 bulan, sampai kita ketemu, kira-kira perasaan apa yang terjadi? Satu, senang luar biasa. Dia tidak perlu bilang gini, nanti kalau saya ketemu Tuhan kasih saya senang. Tidak, waktu dia ketemu, dia pasti dengan dari dalam itu langsung senang itu dengan sendirinya muncul. Saya bilang sama mereka tadi malam, tanda bahwa kita mencari Tuhan dan menemukan Tuhan adalah ada rasa sukacita untuk beribadah. Ya kan? Kan tadi saya bilang, kalau kita ketemu sesuatu kita bahagia. Jadi kalau ibadah ini membuat engkau tidak tenang di tempat duduk, tidak membuat engkau tidak rasa apa-apa, saya kasih ingat saudara, buang waktu saudara datang di sini. Itu sebabnya ada yang pulang bilang begini, beta rasa hadirat Tuhan. Oh, beta diberkati dengan firman. Itu karena cari temukan. Kalau cari tidak temukan, tidak ada perasaan apa-apa. Malah perasaan kecewa. Betul tidak? Coba cari itu uang. Kebetulan baru-baru kami kehilangan uang. Cari sampai hari ini tidak kecewa. Seandainya dapat itu hari, wah pasti hati sukacita. Demikian tanda bahwa kamu, saudara dan saya itu sedang mencari Tuhan sungguh dan menemukan Tuhan. Bukan ketika kita duduk begini saja, tapi ketika kita punya perasaan, merasa Tuhan hadir. Ketika perasaan sukacita itu muncul dari hati kita, itu yang disebut mencari dan menemukan Tuhan. Dan ketika kita di titik ini, tak usah paksa bilang ibadah ya, sungguh-sungguh tidak usah, karena kita merasakannya. Kiranya Tuhan tolong kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada lagi, kalau ada lagi kita akan berdoa, kalau tidak kita akan selesai. Ini sesuatu yang saya tidak tahu. Saudara-saudara dengar baik-baik. Cara untuk kita kuat, satu, dekat Tuhan, dekat firman, dekat ibadah, dekat apa lagi tadi? Ya, dekat dalam komunitas. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.